Pertanyaannya tadi Apakah apa? Bapa dan Yesus itu berbeda? Apakah Bapa dan Yesus itu berbeda? Oke. Oknum yang berbeda. Ya. Oke, sabar. Di mute ya, dua-dua ya. Istri yang bisa atur di mute sendiri ya. Silakan, Natali. Bapak, apakah Bapak dan Yesus itu satu apa berbeda? Silakan. Iya, Bapak. On cam loh. Masa saya sendiri ya on cam, saya tutup juga deh. Anak setan, anak iblis, diam. Anak Billy, diam. Oh, anak Billy. Aduh, sabar. Aduh. Harus on cam lah, Bang Lodi. Masa saya harus on cam sendiri? Nggak adil dong. Masa saya on cam sendiri? Ya, Bapak, permuliakanlah anakmu dari sebelum dunia ada. Yesus adalah anak Allah, bukan sang Bapa. Itu jawabannya. Konsekuensimu. jangan Oh, itu jawabannya. Yesus Di situ Tuhan dan jelas Allah. sekali begitu banyak ayat Konsekuensimu, yang jangan Yesus pernah menyebut sendiri Yesus Tuhan dan katakan. Allah. Yesusmu punya Tuhan, Yesusmu manusia berarti. Kau jangan konsekuensimu pernah menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Karena Tuhan tidak pernah menjadi ciptaan. Tuhan adalah sang pencipta. Tidak mungkin baginya menjadi ciptaan yang adalah manusia. Namanya manusia. Yesaya 43 ayat 11. Di situ Tuhan doang yang satu-satunya Tuhan itu juru selamat. Nah, betul Tasya. Bukan duta bukan Yesaya 6:38, bukan Apa duta dia dilahirkan itu apaan? melainkan Yang dilahirkan itu apaan? Makanya apa bukan? Anjing. Manusia bukan. Aduh, Bang Lodi gimana ini bisa rungkat akunnya Tritunggal, ini? Natali. Kualitas Tritunggal kayak gitu, kok bikin malu Tritunggal. Iya. Terus roh kebenaran itu siapa? Roh penolong itu siapa? Roh Yesus itu siapa? Roh Kristus itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Roh Elohim itu siapa? Kamu bisa jelasin tidak itu semua roh? Tentang itu roh semua. Gila berulang-ulang. Tuh kan, kalau saya jelasin dia selalu ngerocos ini Bang Lodi. Gimana ini Bang Lodi? Begitu dia jawab, dia bertanya. Begitu saya ngomong, dia Saya begini. bertanya dong, harusnya bertanya. Kenapa kau tidak suka ditanya? Tasya, begini Tasya. Enak sekali, Sabar. bertanya. Tasya, Giliran saya jawab tidak kalau Tasya, menerima jawaban iya, saya. begini. Bukan saya bela Natali tidak. Pakai nanya. Iya, begini Natali. Iya, sabar. Biarkan Tasya, silakan Tasya menjelaskan. Jangan dulu bertanya. Nanti sudah habis baru Tasya bertanya. Natali begitu, ya. Ini begitu ya. Ya teman-teman dibantu tap-tap layar sambil share-share. Jangan lupa love orange ya. Ini saya latihan bagaimana ketika memiliki istri dua. Iya, silakan. Roh anaknya. Udah dijelasin ini udah terlahir, udah mau copot. Bukan cuman roh anak, tetapi roh anaknya. Iya, Tuhan Yesus itu banyak gelarnya. Kan saya sudah bilang tadi, Yesus itu bisa disebut roh anaknya, roh Bapa, roh penolong, roh kebenaran, roh Yesus, roh Kristus, roh Allah. Ya kan, ada semua di dalam Alkitab tertulis. Itu bukan berbicara adalah beda-beda pribadi. Aduh. Bapaknya, nggak ada ayatnya Yesus roh bapaknya. Yesus itu adalah roh anaknya. Oke, jelaskan sekarang Matius 10 ayat 20 itu siapa? Di situ tertulis roh Bapa itu siapa? Nah, Deborah naik Deborah. Ini Tritunggal ini bingung Deborah. Galatia 4 ayat 6 Deborah. Aku diserang nih, ya kan? Bukan Natali tenang, Natali ada abang. Abang, Natali tenang, ada abang. Jangan kabur. Jangan kabur dari Tenang. Galatia 4 ayat 6. Sabar. Satu-satu ya di sini Natali cuma sendiri Tritunggal, Deborah sama Tasya. Saya tetap di posisi yang netral ya. Oke, silakan Deborah. Begini bagus ya. Silakan Natali open cam. Open cam. Buka Semua kamera open ayo cam, cepat. open cam. Iya, siap. Iya, harus on cam Open lah. cam, Saya ya. juga disuruh on cam dari tadi. Iya. Iya, silakan Natali open cam, silakan. Saya lagi tidur, Ya, oke, nanti siap. digosipin lagi Natali. Nggak bakalan digosipin. Tidak apa-apa, silakan.
Ya makanya duduk lah. Tidak apa-apa, tidak Kan biar apa-apa. enak. Saya yang bertanggung jawab, kalian bertiga. Saya lagi di tempat Saya nafkahi kalian bertiga. Saya yang tanggung jawab. Silakan. Iya, silakan. Bang Loding, saya ini istri keberapa? Silakan. tiga. Hah? Saya istri Kenapa? keberapa Nanti kita atur di ini? belakang layar itu. Saya istri keberapa? Intinya begini. Kalau kena tali Begini, istri keberapa ini kena tali? sabar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertarungan teologi antar Kristen kembali pecah, dan kali ini lebih panas dari wajan goreng kerupuk. Di Komal Muslim, 3 wanita Kristen, 2 dari kubu JO atau Jesus Only, dan yang 1 dari kubu Tritunggal, mengubah ruang diskusi menjadi arena gladiator. Awalnya beda pandangan, tapi dalam hitungan menit suasana berubah menjadi badai kata-kata tajam. Mereka saling cakar, saling gigit, dan saling maki, saling lempar argumen seperti petasan di malam takbiran. Setiap pihak mengklaim doktrinnya paling murni, paling benar, dan paling dekat dengan ajaran Yesus versi mereka sendiri. Yang dari kubu Jesus Only bersikukuh bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan tanpa pembagian apapun. Yang dari kubu Tritunggal tidak mau kalah, menuding balik bahwa lawannya tidak paham sejarah gereja dan menolak ajaran resmi selama ribuan tahun. Namun yang paling menggelikan adalah 2 milenium setelah Yesus, katanya Kristen yang ngaku pengikutnya masih ribut soal siapa Tuhan, siapa bukan. Dan kali ini di hadapan penonton, kebanyakan Muslim, yang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat drama internal sesama Kristen itu sendiri. Serangan verbal semakin liar, mulai dari sindiran halus, bentakan pedas, sampai ensiklopedia isi kebun binatang ikut keluar semua demi membela doktrin masing-masing. Sungguh pemandangan yang membuktikan bahwa perseteruan paling sengit justru terjadi di dalam rumah yang sama, bukan dari luar. Pada akhirnya bukan doktrinnya yang terlihat, tetapi ego dan emosi yang terpampang jelas di layar komentar. Drama teologi sesama Kristen itu pun menjadi tontonan paling heboh, paling membagongkan, dan paling menghibur hari ini. Ya, tadi Natali, sabar. Natali tadi suruh menjelaskan tentang Galatia berapa tadi yang? Galatia 4 berapa? ayat 6. Natali? Silakan Deborah. Menurutmu Deborah gimana? Oh, Galatia 4 ayat 6. Silakan Dede. Kalau Deborah biasa saya panggil Dede. Silakan Dede, Galatia 4 nomor 6, silakan Dede. Wah, Yang di itu bawah jangan panggilan dengar ya, sayang begini itu kalau kalau laki-laki terlalu begitu. ganteng. Iya, silakan. Panggilan sayang dong kalau begitu. Itu konteksnya tidak ada lagi perhambaan ya. Jadi kita kalau memahami Alkitab tuh juga harus tahu konteks ayat itu, Kak Natali. Di situ konteksnya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah Elohim telah menyerahkan roh anaknya dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Ini kan konteksnya tidak ada lagi perhambaan, Kak, di sini. Yang ngomong hamba siapa? Galatia 4 ayat 6 baca. Iya, udah aku baca kan. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita berseru ya Aba ya Bapa. Tidak ada Bisa nggak ditukar Sebentar. jadi Allah menyuruh roh bapaknya, bisa nggak? Sebentar. Tak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Allah menyuruh roh bapaknya, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Roh anak itu Roh Kudus. Jawab, bisa apa enggak? Roh anak itu ya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang disebut roh anak. Itu bisa apa Jadi enggak? makanya kenapa kita ini disebut sebagai anak-anak juga, karena kita memiliki Roh Kudus. Kamu harus pahami di situ. Artinya roh anaknya ini ada atau tidak? Ya roh anak itu ya Yesus itu sendiri, betul. sabar Natali, pelan-pelan Natali, Ini pelan-pelan. memang anak itu. Kok matanya melotot ini Bang Loding, bahaya ini istri Ya. istri mudamu Sabar. ini. Natali, Nata, Belum dikasih Nata, data, Bang. pelan-pelan Nata ya. Data, Bang. Iya, Iya, iya. kejang-kejang Pakai data, dari pakai tadi data, loh Nata. Deborah. Ya bilang itu roh Iya. bapak.
Sekarang dia Nah, coba saya tanya Deborah dulu ya. Saya tanya Deborah. Yohanes 14 ayat 10 Deborah. Ini ya. Yesus berkata begini Deborah. Sabar Nata. Enggak, Natali diam dulu. Saya mau tanya Deborah dulu pertanyaannya nih. Iya, Nata Apakah sabar sama Nata ya. saya dengan tidak? suruh ngomong. Nah, Deborah, saya mau tanya Deborah. Sabar. Apakah Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus berkata, Bapa yang tinggal diam di dalam aku, itu sama Bapa yang tinggal di dalam Yesus itu apa sama dengan Bapa di dalam surga? Sama tidak? Tinggal di dalam aku itu siapa? Sama tidak? Bapa yang tinggal di dalam tubuh Yesus dengan Bapa yang tinggal di dalam surga itu sama tidak? Tenang, kita Tasya. Roh Kudus kita tenang ya Tasya. Bapak yang tinggal di dalam Iya, tenang. Gimana jawabannya Deborah? tinggal di dalam aku. Berapa Tasya? Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapa Satu. Nah, sama. Berarti artinya apa? Saya dengan Deborah ini sama pemahamannya. kita Tuhannya. Oke, sabar. Coba Tasya sama Dede. Tasya sama Dede sabar. Tasya sama Deborah sabar. Natali tanggapi tadi Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Silakan Natali. Itu dari Tasya sama Dede Deborah tadi. Silakan Natali. Iya, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Silakan. Iya. Bapak Sabar Dede. Deborah sabar. Iya. Biar ditanggapi Natali. Sabar. Silakan. Silakan Bapak Natali. itu sekarang Bapak punya roh sendiri, anak punya roh sendiri. Tasya bilang iya. Tadi nggak ngaku. Ya kan itu Bapak Siapa yang mengaku? Saya nggak ada yang mengaku begitu loh. Saya mengatakan roh yang itu sama, satu orang lagi, satu nama itu. Terus sendiri-sendirinya yang mana? Jadi gini, Nah, Bapak yang tinggal di dalam Yesus. saya 900 Nggak orang gini, begini, istri muda, tenang dulu istri mudanya Bang Lodi, tenang dulu. ya, yang suka marah-marah itu si tua. Iya, ini saya tenang loh dari tadi, saya capek Iya, juga sabar, teriak-teriak. Jadi Iya, Bapak sabar, yang pelan-pelan, tinggal di pelan-pelan. dalam Yesus dengan Bapak yang tinggal di dalam surga itu Bapak yang sama. Bukan Bapak yang berbeda karena Yesus sendiri berkata Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu. Itu artinya dia itu adalah pribadi yang sama bukan pribadi yang berbeda. di dalam di situ. Ada dannya atau enggak di situ. Aku dan Bapak ada dan enggak di situ. Ada dan enggak di situ jawab. Siapa Natali? Kalau kita Jawab. Ada dannya apa enggak? Buat istrinya Bang Loding disarankan jangan pernah memberikan izin untuk Bang Loding menikah lagi. Kenapa? Karena pusing kalau menambah istri. Siapa Natali? Natali Bapak itu siapa? Tahu nggak Bapak itu Aduh siapa? Tuhan. Natali, kau dari tadi saya tanya itu tentang Bapak yang tinggal di dalam Yesus. Apa beda dengan Bapak yang tinggal di dalam surga? Kau tidak bisa jawab. Kau macet di situ, kau macet. Apa tidak jangan lari dulu. Abang lari dulu sih. Kalau kita kenal Bapak Sabar, kita, sabar, Bapak kita Natali. siapa Tasya? Bapak kita siapa namanya Tasya? Tuhan Yesus Kristus. Kalau enggak ada dan ngapain ada penjelasan satu. Bapakmu siapa? Kalau cuma Nah, bapakmu siapa? ngapain ada penjelasan satu. Ayo, nama bapakmu siapa? Nama bapakmu. Ini dia nggak kenal sesembahannya. Dia menyembah kepada ilah yang dia tidak kenal. Kasihan dia Natali. Kau tidak Oh, mengenal tidak bapakmu kenal. siapa? Akulah dia atau dia. Iya, dia ini sama seperti Bang Loding yang belum mengenal Bapak. Akulah dia. Makanya kenapa orang-orang yang belum mengenal Bapak ini pasti akan keluar dari kekristenan itu. Jangan-jangan nanti yang dipercaya Bapak Artinya segala dusta, dia Tasya. itu ada. Akulah dia yang menyatakan. Jangan-jangan nanti Bapak segala dusta, Gitu Tasya. loh, bukan dialah aku. Kalau dialah aku berarti ya udah nggak ada lagi. Kalau akulah dia berarti ada dianya itu karena kata ganti orang Awas, ketiga. Natali, jangan-jangan Nggak Bapaknya ada, itu adalah pribadi yang Bapak. sama. Ya,
nggak ada, tapi ngaku satu, tapi ngaku dan. Emang kita Adonai Emang Elohim Yesus Echad, kembar. Broding, kita menyembah Tuhan yang Echad ya, kalau Gini loh, Jujurlah pada lidahmu. Natali, sabar Natali. tiga. Elohim itu kan satu, ya kan? Dia yang Zakaria menyatakan 14 ayat 9 itu cuma satu nama. Bapaknya ada, bukan kagak Coba ada. kamu baca Zakaria 14 ayat 9 itu cuma satu nama di situ. Tasya. Akulah dia, bukan dialah aku, kata Yesus. Akulah dia, Astaga. Bapakkulah. Udah biarin dia nyocos. Kita bacanya aja. Bapakkulah. Masa dia ngomong sendiri, bapakkulah. Bapakmu aja kok nggak kenal. Nggak ada. Itu karena kamu belum mengenal dia. Sabar. Coba istri-istri yang boleh saya atur mute dulu. Coba di mute dulu. Ya. Mute dulu. Kata Yesus. Jadi gini, Ini Bapakku. Ya, sabar, Bapakku. sudah. Ya, ini istri mudamu Iya, ini ada terlalu bapak di berisik sini, ini ada. kalau ding Ada aduh. bapak. Ada. aja. Iya, sabar dulu. Natali. Firman Tuhan itu Iya, perkataan Natali. Yesus sendiri. Iya, Ini istri tuamu Natali. ini Ya, berisik jadi sekali bukan ini ayatnya, bagaimana Kak. ini? Iya. Kak Loding, kalau di Iya, kami silakan Dede, Anda silakan. Masa ngomong begitu? Iya, silakan. Sabar Natali, mengenal Bapak kami. sabar ya. Dibacakan firman Tuhan dulu. Jadi Silakan Yesaya Dede. 9, ya, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kami, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi kami mengenal Seorang anak bukan Bapak yang lahir. Seorang anak telah lahir. Kekal, Bukan Natali. seorang Bapak. Teman-teman, Kamu bagaimana siapa, bikin Natali? waktu bumi itu ya? Kau bantah. Bapak itu siapa, Natali? Kalau kau bisa bantah ayat ini. Baca lagi dari ulang. Siapa bapakmu? Jangan kurang ajar. Siapa baca ayat. bapakmu? Jika Yesus itu bukan bapak, terus siapa bapakmu? Bantah ayat Bapakmu iblis, bapakmu Dia pendusta. siapa bapakmu? Bapakmu itu yang tukang bolak-balik firman Tuhan. Baca dari ulang ayatnya tadi. Enggak, maksudnya di sini kan dikatakan siapa bapakmu? Kenapa kok kejang-kejang dari tadi? Nggak bisa tenang ini, apa namanya rohnya itu nggak bisa tenang-tenang sedikit gitu loh. Seorang apa? Orang apa bukan? Bantah. Baca. Apa? Kenapa kau Itu bilang apa? udah melotot Mengajar dia kamu. itu, Jessica, aduh. Baca yang benar. Tasya, Seorang apa telah lahir? Roma 3:23, semua orang telah Baca. Seorang apa? Nggak usah lari dari apa yang kamu baca tadi. manusia, Tasya. Yesusnya manusia yang punya Deborah. Ini bagaimana mau diskusi kalau dia ini udah kejang-kejang. Sudah bagaimana ini komal saya nih? Sabar dulu satu-satu, sabar dulu. Woi. Sabar dulu. Bagaimana waktu itu yang bulat itu? Coba satu-satu kalau ngomong ya Baca dari ulang Allah. Yesaya itu tadi. Satu-satu kalau ngomong sabar. Tuhan, kenapa sih ini orang susah banget ajak diskusi? Kak Natali, gini loh. Ini Tritunggal kenapa sih di mana-mana Tritunggal nggak pernah tertib loh? Tritunggal. Saya bingung loh Tritunggal ini. Kebencian. Sama Bapak, Tasya. Bapak yang tidak dikenal itu tadi loh. Bapak yang Manusia Nah, apa itu yang betul lahir? Deborah. Iya, roh Bapak yang tidak Seorang itu apa? Seorang putra telah lahir. Apa baca? Seorang anak. Yesusmu manusia ya? Yesusmu manusia ya? Kan barusan dia ngomong, sekarang dia bantah. Orang gila dasar lu. Iblis. Yesusmu kan manusia, yang tubuhnya manusia, Kok udah rohnya mulai manusia. framing sih? Ya kena Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Yesusmu itu hanya manusia. Kalau Yesus saya dengan Tasya itu bukan manusia, tapi Betul. Allah itu sendiri. Dia Siapa itu yang lahir? Baca. Tuhan Yesus itu Takut kamu adalah disuruh baca, goblok.
Aduh, mulai framing dia Bang Loding. Bagaimana ini? Coba sabar. Istri Natali, tuamu tolong ingat, ditertibkan. tidak boleh kasih keluar kata Diajarkan kasar. nggak itu istri tuamu? Natali. Aduh, kenapa ini istri tuamu ini? Natali. Aku minta cerai juga Natali, ini. sabar. Deborah, kita minta cerai saja. Sudah. Di tengah kegaduhan komentar yang makin memanas, PST Loading, seorang muslim yang menjadi pemilik dan moderator Komal, hanya bisa ternganga. Ia benar-benar kebingungan bagaimana harus melerai 3 wanita Kristen yang sedang saling bakar ayat tanpa jeda. Sebagai moderator, tugasnya menjaga ketertiban. Tetapi melihat 3 wanita itu saling balas argumen seperti peluru beruntun, PST Loading benar-benar seperti petugas damkar yang datang, tetapi apinya malah semakin membesar. Setiap kali PST Loading mencoba menenangkan, salah satu dari mereka langsung menimpali, bukan urusan Anda, ini urusan doktrin. Dan PST Loading hanya bisa menghela napas panjang. Baru kali ini dia merasa jadi moderator grup seperti sedang menengahi kerusuhan teologi tingkat internasional. Bayangkan jika seorang pendeta melihat adegan ini, jemaatnya sendiri ribut, saling maki, saling hujat, dan saling mempertanyakan ketuhanan satu sama lain. Bukan diskusi, tetapi seperti drama sinetron mistik dengan bumbu debat teologi. Pendeta manapun pasti geleng-geleng kepala melihat bagaimana ajaran yang seharusnya membawa kedamaian justru malah berubah menjadi arena pertarungan konsep ketuhanan. Yang paling kasihan sebenarnya adalah jemaat awam yang hanya bisa menonton sambil bingung. Konsep ketuhanan yang seharusnya mereka pelajari dengan tenang justru jadi semakin kabur, karena yang satu bilang Tuhan itu hanya Yesus, yang satu bilang Tuhan itu Tritunggal, yang lainnya bilang lawannya sesat, dan semuanya saling cakar demi membela doktrin masing-masing. Jadi tidak heran kalau iman jemaat Kristen awam bisa terguncang, bukan karena serangan dari luar, tetapi karena kebingungan yang datang dari internal kekristenan sendiri. Sudah saya ceraikan dia. Kita minta cerai saja Deborah. Menjadi istri yang kedua, ketiga Deborah. Jadi gini, Bukan sabar bagaimana ini dia juga kerasukan kalian berdua. Sudah saya ceraikan dia. Ini sebenarnya mana yang betul ini? Coba silakan Deborah jelaskan bagaimana mana yang betul nih. Coba silakan. Kita kasih tenangkan dulu rohnya dulu ya. Oh tadi iya. Saya dari tadi tenang-tenang loh. Tenang-tenang tidak saya Bang Loding. Ya coba. Ya coba Deborah jelaskan bagaimana. Kerasukan roh Edukasi Bapak. Deborah silakan. Ketika kita tanya Bapak kau siapa gitu, Bapak mungkin tidak bisa jawab, muter akulah dia siapa ini. Tapi kalau Iya, langsung marah-marah. memahami Bapak kami ini sesuai yang dinubuatkan di Yesaya 9 ayat 5, dia adalah Bapak yang kekal itu sendiri, Raja damai itu sendiri. Dia turun menyatakan dirinya ke dunia seperti itu, Kak. Kalau kami mengimani Lukas 2 ayat 11 ya, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kami ini Adonai Elohim Ehad sama kakak. Seperti kalau kakak menyebutnya Allah, kami menyebutnya Tuhan Yesus. Iya betul. Jadi Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan kami. Bukan ada lagi Tuhan di atasnya Yesus lagi, bukan. Jadi karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya Yesus berkata kan dalam Yohanes 14 ayat 10. Makanya saya dari tadi loh saya tanya Deborah sama dia, Bapak yang tinggal di dalam Yesus ini apa bedanya dengan Bapak yang tinggal di dalam surga? Apakah berbeda? Dia langsung kejang-kejang. Kalau beda konsekuensinya tadi Yohanes 10 ayat 30 harusnya aku dan Bapak dua. Bukan aku dan Bapak adalah dua. Sabar, tenang ya. Tadi baru talak, iya, tadi talak satu. Jadi masih bisa rusuh pulang. Sabar ya. Sabar, silakan, sabar. Natali, jadi tadi mereka mengatakan, apa tadi pertanyaannya tadi, Dede? Pertanyaannya tadi apakah apa? Bapak dan Yesus itu berbeda? Apakah Bapak dan Yesus itu berbeda? Oke. Oknum yang berbeda. Ya. Oke, sabar. Di mute ya, dua-dua ya. Istri yang bisa atur di mute sendiri ya. Silakan, Natali. Bapak, apakah Bapak dan Yesus itu satu apa berbeda? Silakan. Iya Bapak. On game loh, masa saya sendiri ya on game saya tutup juga deh. Anak setan, anak iblis, diam. Anak Billy, diam. Oh anak Billy. Aduh, sabar. Aduh.
Harus on game lah Bang Lodi. Masa saya harus on game sendiri? Nggak adil dong. Masa saya on game sendiri? Ya Bapa, permuliakanlah anakmu dari sebelum dunia ada. Yesus adalah anak Allah, bukan sang Bapa. Itu jawabannya. Konsekuensimu jangan Oh, itu jawabannya. Yesus Di situ Tuhan dan jelas Allah. sekali begitu banyak ayat Konsekuensimu yang jangan Yesus pernah menyebut sendiri Yesus Tuhan dan katakan. Allah. Yesusmu punya Tuhan, Yesusmu manusia berarti. Kau jangan konsekuensimu pernah menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Karena Tuhan tidak pernah menjadi ciptaan. Tuhan adalah sang pencipta. Tidak mungkin baginya menjadi ciptaan yang adalah manusia. Manusia tidak mungkin jadi sang pencipta yang adalah Tuhan. Kamu saja belum bisa menentukan antara pencipta dan sang pencipta. Kau buat malu, Natali. Kau mengatakan kami anak demon, sedangkan kau saja tidak tahu apa itu Tuhan, apa itu manusia. Kau mengatakan Tuhan Dia menjadi berserah manusia. bahwa Bapa itu digendong-gendong. Silahkan. Bapak itu roh, bukan Bapak Bapak digendong, itu dalam katanya bentuk Bapak fisik digendong. Coba seperti dijawab itu. apa? Kenapa Bapak digendong kalau Gimana Yesus sih? adalah Bapak? Ikutlah mereka ya. Ikutlah oneness itu. Kok ikut lawanes? Kenapa ini mulai framing-framing Iya, sih? Tasya, Bukan, begini kita Tasya, adil sabar. ya, Tasya. Tadi pertanyaan Natali, kalau Yesus adalah Bapa, berarti ketika Maria mengandung Yesus, berarti Maria mengandung Bapa juga. Bukan begitu Natali pertanyaannya? Kan dia yang ngomong tadi. Kok saya? Iya, ini kan saya, aduh, kok saya yang diserang. Kan Ini saya tadi ngomong luruskan tadi anak pertanyaan manusia, Natali. Seorang anak, seorang putra telah lahir. Ya saya aja dulu. Kenapa pastor Oh iya, izin itu Yesaya, dia lari dari Yesaya. situ? Iya. Yesaya baca dulu. Oke, Yesaya tadi. Tidak. Apa pertanyaan tadi? Yesaya ya. Deborah ini Yesaya berapa? kurang ajar. Yesaya berapa biar saya buka sini. Iya, sabar. Pelan-pelan. Saya buka Yesaya. Yesaya berapa Natali? Saya buka. Mulutmu, Natali, menunjukkan orang yang tidak bertobat. Iya, tidak Yesaya berbuat berapa? baik. Sabar Deborah. Dede jangan Iya. ikut terpancing. Dari tadi dia menghina Yesaya berapa? kita, Yesaya ngata-ngatain berapa? kita. Saya dari tadi mulut saya tidak ada menghina. Yesaya berapa Natali? Ini istri tuamu ini. Natali. Ajarin lah Bang Lodi Yesaya istri berapa? tuamu. 9 ayat 5, Kak. 9 ayat 5, Kak. Nah, Yesaya 9 ayat 9 ayat 5. Oke. Oke, kita baca ya, kita baca di sini. Baik. Nanti oke. Baca Jing. Ya. Deborah yang baca. Baik, nanti. Oke. Oh, Deborah yang baca. Silakan Deborah, silakan. Iya, boleh. Sebab seorang anak telah Iya, lahir pelan-pelannya. untuk kita. Tidak ada manusia ya di situ ya. Nah, tidak ada manusia ya. Anak apa yang lahir dari manusia? Anak apa yang lahir dari manusia, saudara-saudara? Anak apa yang lahir dari manusia? Kok kejang-kejang dia Deborah, kejang-kejang. Anak apa yang lahir dari Dari manusia? tadi lo nggak bisa diajak diskusi lo baik-baik Deborah. Aku udah Tasya, stres juga Tasya, lihat kau pernah dia. belajar biologi kan, Tasya? Iya dong. Biologi kita ajarin Ya, apa? anak Sperma apanya? pria membuai sel telur, jadi sikot, jadi janin, baru jadi manusia. Iya, betul. Jing, jawab. Nah, karena Tuhan Yesus ini kan dikandung dari Roh Kudus, berbeda dong dengan manusia. Manusia itu dikandung dari sperma yang hina, sama seperti karena kali ini sperma yang hina, makanya dia itu tidak mengenal penciptanya karena dia datang dari sperma yang hina. Tasya, Yesusnya dia beda dengan kita. Yesusnya manusia, Tasya. Manusia Yang bagaimana gini kita Deborah, menebus dosa, kita Tasya? ya kita Deborah, kita dilahirkan baru dari Roh Kudus. Kalau karena kali ini masih sperma yang hina dia masih sperma yang hina. Gendong sama Dia masih belum dilahirkan kembali, belum dilahirkan Yesusnya baru. manusia, lahir Tasya. baru. Yesusnya sepenuhnya manusia, ciptaan, Tasya. Bagaimana Iya parah, makanya ciptaan tidak akan mungkin menyelamatkan ciptaan. kena Roma 3 Masa aku mengatakan ciptaan menyelamatkan ciptaan? Kena Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Namanya Yesaya 43 ayat 11. Di situ Tuhan doang yang satu-satunya Tuhan itu juru selamat. Nah, betul Tasya. Bukan duta bukan Yesaya 63 ayat 8. Bukan Apa duta dia dilahirkan itu apaan? melainkan Yang dilahirkan itu apaan? Seorang apa bukan? Anjing.
Manusia bukan. Aduh, Bang Lodi gimana ini bisa rungkat akunnya Tritunggal, Kak ini? Natali. Kualitas Tritunggal kayak gitu, kok bikin malu Tritunggal. Iya, kita gini loh, kita orang, kalau kita itu adalah orang Kristen, kita nggak boleh mengatakan perkataan kita, harus membangun. Kau ini memang dari sperma yang hina kau, bukan dari Roh Kudus kau lahir, tetapi kau dari sperma yang hina kau lahir. Makanya begitu hinanya kau sampai tidak mengenal Tuhan Yesus itu sendiri sebagai Tuhan itu sendiri satu-satunya Tuhan. Putra itu anak bukan. Mana ada putra itu daging, putra itu hewan, mana ada. Aduh. Putra itu khusus untuk manusia. Sabar. Coba sabar. Harap tenang. Ini ujian, sabar, harap tenang. Jadi tadi sabar Natali sabar. Tadi dikatakan di situ di apa Yesaya itu kan seorang anak telah lahir, seorang putra. Apakah seorang itu manusia atau bukan manusia? Mungkin itu pertanyaan Natali, begitu. Karena di situ dikatakan seorang anak telah lahir, seorang putra. Di sini dia Begitu. nggak lari bahwa Yesus itu Bapa. Gini. Nanti dia bilang Yesus putra Bapa nih. Iya, gini. Kan Deborah tadi sudah jelaskan. Dalam pelajaran biologi, manusia itu terbentuk dari apa dulu? Sperma dan sel Pelan-pelannya telur. besok kita semua jalan-jalan. Besok kita semua jalan-jalan pelan-pelan. Besok Iya, semua ini kita saya jalan-jalan. Kita jelaskan shopping lagi besok. ya. Pelan-pelan Saya ya, jelaskan pelan-pelan. lagi. Besok kita shopping. Tadi kan Pelan-pelan. Deborah sudah jelasin kan Natali. Kalau manusia itu sel sperma bertemu Ya. dengan sel telur, maka Oke. jadilah kamu. Nah, kamu ini sperma yang hina. Kamu bukan dari Roh Kudus. Nah, Pelan-pelan, orang yang lahir dari Roh satu-satu Kudus ngomong. mulutnya itu perkataannya selalu baik-baik saja, selalu yang membangun. Nah, kau Oke. ini tidak, kau tidak pernah membangun sesamamu. Kau mengata-ngatai, kau menghina. baik. Itu berarti kau sperma yang hina. Baik, Kau dapat masih poinnya, sperma yang baik. hina kau. Oke, baik. Sabar. Kalau ada yang ribut besok saya tidak ajak shopping. Begini jadi Natali. Jadi menurut Tasya, Natali ini bagaikan sperma yang hina karena ngomongnya itu sembarangan karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti Iya itu. betul, menurut karena mereka dia tidak berdua. mengenal Tuhannya. Nah, silakan klarifikasi Natali ya. Tetap kamu yang terbaik kok. Silakan Natali. Udah biru-biru di giginya. Besok kita shopping ya, kita shopping. Kita ke Bali. Ditanya, tapi mic-nya Silakan. dia ada di gigi dia. Udah ready, udah siap nih. Kapan nih? Bisa nggak diem? Iya, saya Oke, diam diam. ini. Tolong semua ya. Yang istri-istri Kalau bisa dia diatur, tolong adalah- di mute sendiri. Baik. Tolong di-mute Kalau- sendiri. Oke, sudah. Kalau Ya, dia sudah Tuhan di-mute, dan Allah silakan. dan Bapa, kalau dia Tuhan dan Allah dan Bapa, ngapain dilahirkan? Tuh saya kasih jalan sama kamu. Saya tidak menutupi jalan. Saya aku kasih jawab jalan. Kenapa dia dilahirkan? Kenapa? Apakah kodrat Allah itu dilahirkan? Apakah kodrat Allah itu punya ibu? Apakah kodrat Allah itu digendong, disusuin, disunat? Kecuali dia mau menjadi sama dengan manusia, goblok. Tuh kan, mulai lagi memang sperma yang hina ini Sabar, satu. jangan kata-kata kasar begitu. Jangan kata-kata kasar begitu ya. Natali tidak boleh begitu Natali. Tetap kita masih dalam anak-anak Tuhan yang terkasih ya, tidak boleh begitu. Tunjukkan yang baik, ini yang menonton satu kalo. Live sampai di YouTube, sampai di TV One loh. Kau memalukan lanjut. kekristenan Deborah, sendiri. Ya, jadi aku jawab Iya, ya, kau Kak. yang paling Jadi- muda, mute dulu Tasya. Silakan Deborah. Ya. Jadi aku jawab, sebelum kedatangannya kami mempercayai bahwa Tuhan semesta alam itu tidak ada yang mustahil bagi dia ya. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan dia sudah menubuatkan di Yesaya 6:38, bukan duta, bukan utusan, melainkan aku sendiri, YHWH yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, sesuai dengan Yesaya 4 Mendatang ngapain dilahirkan? Yang ditanya itu dilahirkan. Lu diam dulu. Lu bikin malu orang Kristen, lu diam Lu dulu. aja yang bikin, lu aja yang malu punya jadi orang Kristen. Lu diam dulu. Orang udah ditanya ngapain dilahirkan. Manusia itu lu diam dulu. Yesusmu manusia, lu diam Dilahirkan dulu. manusia, ngapain? Lu diam. Nah, jadi nubuat itu digenapi, Kak. Tadi sudah saya ini ya, Lukas 2 ayat 11 tadi, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ketika mereka menyangkal itu, konsekuensinya jangan pernah sebut Yesus juru selamat dan Tuhan. Itu konsekuensinya.
kau sebut Yesusmu manusia. Nah, karena apa? Yesaya 40 ayat 3 ini digenapi juga di Matius 3 ayat 3 ayat 2. Nubuatannya Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan buat Yahweh. Untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Nah, jadi Tuhan yang tidak kelihatan tadi, Kak Roh, untuk dia menyatakan diri ke dunia. Nah, jalurnya ini kan memang lewat harus rahim perempuan. Tidak mungkin tiba-tiba jatuh dari langit, jeder, atau keluar dari batu, celing, kan aneh. Nah, Tuhan ini punya tatanan untuk memiliki tubuh. Oh, berarti Jelas dapat harus poinnya. lewat rahim Berarti perempuan. Deborah. Ya, berarti Ya. Deborah di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu Tuhan kan? Tuhan telah lahir Kristus Tuhan. Karena apa? Kalau yang lahir ini manusia. Oke Tuhan, terima kasih konsekuensinya kejujuran. Iya betul. Kena Roma 3 ayat 23, Kak. Kena Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa. Oke, baik. Kalau dia kan Yesusnya memang Baik. manusia. Silahkan kalau Yesusnya manusia. Iya baik. Berarti bukan Kita The berikan Buffet itu tadi. kesempatan ke Natali dulu. Ya, oke. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Dia menjadi sama dengan manusia. Oke, bukan Natali, hanya jadi tadi manusia, itu menurut tetapi Deborah, mengambil rupa menurut hamba. Deborah, Lukas Bagaimana 2 nomor Deborah 11 yang menjawab lahir itu? Tuhan. Nah, terus menjadi apa? Apa? Berarti menurutmu Bukan malaikat manusia, Gabriel itu bohong. bukan hanya manusia, tetapi hamba. Tuhan itu bukan hamba, kecuali dia mau menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa manusia, mengambil kodrat hamba, taat. Mana ada Bapak taat? Bapak taat sama siapa, On? Makanya lu pintar, lu cerdas. Dari tadi lu ngata-ngatain kita diem aja, lu cerdas. Jadi Tuhan semesta alam ini di dalam karyanya ketika belum berinkarnasi, karena kedekatan mereka dia disebut Bapa. Dan ketika dia berinkarnasi tadi disebut anak. Nah sekarang ini zaman Roh Kudus, ini bukan ilah-ilah yang lain yang seperti katamu ada 3 pribadi. Oh, Tuhan itu. sekarang ngaku Lu dia cerdas, itu anak. lagi HWH itu Aduh, sendiri. emang Lu dasar ya. cerdas. Bukan 3 Selimut pribadi. lidahnya sendiri. Pribadi. Deborah, kayaknya dia tidak tahu nubuatan, Deborah. Kan kamu dari tadi menjelaskan tentang nubuatan. Dia kayaknya nggak ngerti tentang nubuatan. Nah, orang umat Muslim dengan orang Tritunggal itu tidak mengerti tentang nubuatan. Makanya mereka ini kebanyakan belum tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu. Hamba itu Bapak. Nah, kau sendiri ini, diam dulu sperma yang hina. Sperma hina, diam dulu kau mulutmu itu, diam dulu. Dari tadi kamu udah ngoceh-ngoceh kok. Yesus hamba Allah. Jawab. Diam dulu. Aduh, udahlah aku turun aja lah, Bang. Loading ya. Males aku. Yesus hamba Allah. Lari dia. Iya, Yesus hamba Allah memang. Yes, oke menang. Oke. Dalam memuncaknya perdebatan tiga wanita Kristen di Komal, salah satu penganut JO mengangkat ayat Bible yang menuliskan Yesus hamba Tuhan sebagai pukulan telak, menegaskan bahwa jika kitab suci mereka sendiri menyebut Yesus sebagai hamba, maka jelas ia bukan Tuhan. Hal ini membuat wanita Tritunggal tersudut dan berusaha menutupinya dengan tafsir panjang yang justru semakin memperkeruh suasana, tetapi akhirnya kabur. Moderator Muslim PST Loading hanya bisa kebingungan melihat bagaimana satu ayat sederhana mampu memicu pertarungan tanpa akhir, sementara jemaat awam yang menonton semakin guncang imannya karena melihat doktrin bertolak belakang dengan kata-kata literal di dalam Bible mereka sendiri. Oke. Coba silakan Natali sama Deborah ya, pelan-pelannya. Tadi begini deh. Deborah, tadi Natali kasih pertanyaan, coba jelaskan Yesus hamba Tuhan, merujuk kepada Matius 12:15. Perikopnya Yesus hamba Tuhan. Silakan Deborah. Iya, itu kan dia mengutip nubuatan Yesaya seperti sama dengan Matius 3 ini, Kak. Matius 3 ayat 3 ini pun dia mengutip dari Yesaya 40 ayat 3 ini. Persiapkan jalan buat Yahweh, YHWH. Persiapkan jalan Tuhan. Luruskan jalan baginya. Jadi jangan salah-salah Kak Natali untuk mengenali siapa Yesus itu ya. Kamu tidak ngaku. Menjadi dilahirkan itu loh tadi loh.
Yang manusia itu tadi loh, jangan itu yang Yesus Yahweh. bukan manusia. Itu Yahweh Yesus sudah. manusia. Kena Roma 3:23. Dia Ya, kena karena menjadi, kayak menjadi, masa nggak jadi? Yesus saya bukan Kalau nggak manusia. menjadi ya nggak ada ayatnya Yesus hamba. Diam dulu. Gimana sih? Diam dulu Natali. Yesus saya bukannya manusia seperti Yesusmu. Yesus saya ini adalah YHWH itu sendiri atau Tuhan semesta alam ini sendiri yang roh, yang kami panggil Bapa itu, kalau di Israel dipanggil Ahav itu, dia menyatakan diri. Nah, supaya kelihatan jalurnya memang lewat harus rahim perempuan, dia harus masuk ke dimensi manusia. Tidak mungkin dia keluar dari batu. Paham nggak sih sini Natali? Lu cerdas, bukan di situ 3 pribadi. Tidak Masuk ada ke dimensi, kagak ada ayatnya masuk ke dimensi. Menjadi, ayatnya seperti itu. Menjadi ya Itu jadi bukan dilahirkan. men. Itu Percaya tidak nggak pernah percaya itu digunakan urusan kata men. kamu. Tetapi Tidak dia pernah menjadi digunakan kata sama men. dengan manusia. Bahkan dalam rupa hamba. Taat. Ya itu Yesusmu yang Gimana? manusia. Ya memang iya Yesusku yang ada di Alkitab. Ya, Kamu karena ada kau di mau mana? terjemahan, Lidah karena kamu itu kau- dituntun siapa bicara seperti Karena- itu? Karena kau itu seperti katak dalam tempurung. Itu tidak pernah digunakan kata men, tapi flesh. Nah, Tuhan yang tidak kelihatan tadi, untuk dia kelihatan, dia harus menyatakan dirinya di dalam daging itu. Apa flesh kalau bukan Itu untuk bukan menjadi dua sama pribadi. dengan manusia, Bukan tidak- menjadi hamba. Iya, bukan manusia. Untuk Nah. apa flash? Kalau cuman flash, dia bisa turun dari langit, bukan dia tidak bisa. Kamu Lu tadi aja cerdas. sudah membatasi itu, saya diam. Lu Dia cerdas, tetap nggak bagaimana bisa datang daging dari itu- langit seperti dia terangkat, tetapi Lu dia aneh. memilih menjadi sama dengan manusia dengan cara Gimana tiba-tiba dilahirkan. daging kalau ding Itu yang kamu nggak ngaku. daging Wah, orang yang nggak mengaku itu namanya bukan Daging orang itu beragama. aneh ya? Islam Iya, iya. aja ngaku Yesus itu manusia. malahan dia cara pemikirannya. Pemikiranmu itu yang sangat aneh. Ya, coba. Bagaimana kau mau menarasikan lah Nah dia daging tiba-tiba menjadi jatuh dari langit? manusia. Daging jatuh dari langit gimana maksudmu? Lu gimana sih, Natali? Di dalam jagat raya ini semua harus ada tatanan, Natali. Untuk memiliki flash tadi, itu sudah ada pintunya, ada tatanan harus lewat rahim perempuan, tidak mungkin jatuh dari langit. Itu ngadi-ngadi namanya. Itu sudah mitos jatuhnya. Mungkin dia bisa tidak lewat rahim kalau dia tidak mau jadi sama dengan manusia. Lu diketawain muslim Kalau nanti. dia aja bisa dari rahim, apalagi nggak dari rahim, dia lebih bisa. Emang dia Allah. Kalau lu orang Kristen, Lu diketawain lu nanti. Bagaimana daging jatuh dari langit? Alamak, Natal ini nggak sudah mungkin kalau nggak dari rahim, tapi nggak ngaku jadi manusia, kan orang gila namanya. Nah, itulah kau cerdasnya. Tidak semua, makanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang tidak kelihatan, supaya dia kelihatan, dia memiliki tubuh, itu ada jalurnya, ada tatanannya. Harus lewat rahim perempuan, itu yang baru kebenaran. Tidak yang jatuh dari langit, itu daging, itu kok aneh. Allah tidak keluar dari rahim manusia, tidak, kecuali dia mau menjadi sama dengan manusia. Allah tidak pernah menjadi manusia kecuali dia mau menjadi. Allah bukan manusia kecuali dia mau menjadi. Yang udah menjadi itu ya jadi. Masa menjadi nggak Saya jadi? tanya sekarang, Allahmu Masa siapa? menjadi manusia lu Iya, nggak aku ngaku? tanya, Allahmu siapa? Mana lu orang Kristen Diam begitu? dulu. Kau diam dulu. Allahmu siapa berarti sekarang? Saya tanya, Allahmu siapa? Jawab, jangan macet kau. Allah Allah saya siapa? adalah Yesus yang datang sebagai manusia. Allahmu siapa? Yang Allahmu menjadi siapa? sama dengan manusia, Aku tidak mengambil nanya kodrat lagi. manusia, Kakak, saya tanya Allahnya siapa? menggantikan manusia. Iya, iya, Itu apa-apa. Allah Tanya saya. apa? Sabar Natali. Natali sabar Allahnya dengar ya. dia Apa-apa siapa? pertanyaannya apa? Allahnya dia Kenapa? siapa? Allahnya dia siapa? Oke, Allahnya dia silakan. siapa? Natali, Allahnya Natali siapa? Silakan Natali. Saya adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, menjadi sama dengan Gabrul kan? manusia. Gabrul kan? Tadi bilang katanya yang lahir itu bukan Yesus Eh, kan? Kabrul kan, kabrul kan. Gabrul, ujungnya Allahnya Yesus kan Gabrul.
kasih dia Iya, parameter. kenapa kamu nggak mengakui dia manusia? Itu Allahnya Yesus. Kenapa kamu mengakui dia dilahirkan tetapi nggak mengakui dia manusia? Kok aneh? Kak, kasih parameter dia, Kak. Parameter dia, Kak. Kamu mengaku dia dilahirkan tapi kamu nggak mengaku dia digendong gitu. Lebih aneh Nggak mengaku kamu, dia katamu disusui. Allahmu tadi, Nggak mengaku dia dibungkus kain lenan. Yesus. Nggak mengaku Maria itu mengalami nifas. Kamu yang Apa gablok. itu? Aku tanya Apa itu? Allah siapa? Apa yang Maria alami dia sehingga mengalami nifas, masa nifas 8 hari? Kamu nggak mengakui manusia sehingga dia disunat. Halo. Kenapa saya tidak mau mengakui Yesus adalah manusia? Karena dari pernubuatan Yesaya 40 ayat 3 digenapi di Matius 3 ayat 3, yang datang ini adalah YHWH. Persiapkan jalan buat YHWH, Tuhan. Dan bukan duta, bukan utusan. Yesaya 63 ayat 8. Aku sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Kau tidak bisa, kau dari tadi nyerocos nggak bisa membantah ayat yang saya sudah kasihkan. Di mana garis merah ini dari perjanjian lama ini digenapi semua di perjanjian baru. Konsekuensimu bahwa Yesusmu itu adalah Yesus yang lain, Yesus manusia dari pagan Yunani sana. Itu karena Allah itu Allah yang lain. Bapakmu kau tidak kenal. YHWH dilahirkan. Sejak kapan YHWH itu dilahirkan? Sejak kapan? Ini Sejak kapan ketika Matius YHWH itu digendong, dibungkus kain linan, keluar kok- dari perut Maria? Sejak kapan? Saya tanya. berarti Sejak kau kapan? Aduh, kok berarti? Sejak kapan? saya membantah Kapan YHWH itu keluar dari perut Maria? Sejak Lukas 2 ayat 11 kapan? dinyatakan. Ketik sejak Lukas 2 ayat 11 dinyatakan. Kapan? Berarti Sejak semua dia juga bohong. dilahirkan dan menjadi sama dengan manusia. Ya, itu jawabannya. Tuhan kok kau samakan dengan manusia? Tuhan adalah sang pencipta. Jangan kau samakan dengan manusia ciptaan. Otakmu lu pakai. Berarti kau sedang memfitnah Gabriel. Sudah jelas Gabriel katakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Digenapi lagi Matius 3, persiapkan jalan buat Yahweh. Lu mengatakan Tuhan 3 pribadi, sudah ditanya Allahnya siapa, katanya Allahnya enggak lahir, tapi Allahnya ujungnya Yesus. Gabrul kau. Sekalian jadi Kak loading Muslim. Ini nih apa Tritunggal ini Muslim yang ini Kak, Muslim yang terpending. Tuhannya Allah, Yesus anak Orang Allah. antikristus itu adalah orang yang tidak mengaku sadarin aja, atau Kak. menyangkal Kalau bisa Yesus sadarin saja, datang kalau di- sebagai manusia. Halo Ding, Gitu. disahadatkan saja Natalinya karena Orang Yesusnya antikristus itu orang yang menyangkal Yesus Kak, di datang loading. sebagai manusia. manusia. Loading sama imannya Kak Loading disahadatkan. Kemanusiaan Yesus disangkal. Disahadatkan saja Kak. Dia Segera, Kak, disahadatkan. adalah antikristus, musuh besar Yesus. Disahadatkan Kak, disahadatkan. Kak. Orang yang menyangkal Iya, Yesus sabar. sebagai atau menjadi manusia itu adalah antikristus, musuhnya Yesus sendiri. Saya Nah kasih itu tahu, ada ayatnya itu Deborah. Jadi Islam Coba ini lebih sabar besar Deborah. daripada orang Natali, itu. iya betul. Deborah bisa sabar betul. Natali. Jadi tadi Natali mengutip 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Betul. Nah, silakan Deborah, Dede memperjelaskan kepada memperjelaskan kepada Natali dengan Istimewa baik ya. Ya, Begitu jadi dia satu-satu gitu, kita ngobrol ya. Ya, silakan. Guys, itu udah nggak ada jawaban, itu udah neraka, lebih neraka lagi. Iya, sayang. Itu Di tengah panasnya pertarungan teologi sesama Kristen, ayat Bible yang menegaskan Tuhan bukan manusia dan bukan pula anak manusia seharusnya sudah lebih dari cukup untuk memperjelas. Namun justru ayat yang sangat gamblang itulah yang membuat mereka makin kebingungan. Dua kubu tetap ngotot membela doktrin masing-masing, saling bantah dan saling serang, sementara jemaat awam yang menyaksikan hanya bisa heran melihat bagaimana kata-kata sejelas itu pun masih dipelintir demi untuk mempertahankan ajaran yang berbeda-beda. musuhnya
Alamak. Ya sabar Natali, sabar ya. Giliran Deborah, silakan Deborah, silakan. Jangan jadi umat Ya. terjemahan yang seperti kata dalam tempurung. Kita ini sudah cerdas, zaman sudah modern. Cek bahasa aslinya. Di situ tidak pernah dikatakan men, manusia. Tidak pernah, Kak. Tapi flesh. Karena kami mengimani Maria itu Tuhan bukan kami ini terjemahan. bisa menyatakan Kamu nggak diri bisa di lari dalam ke daging. terjemahan. Yang Ternyata reality, Tuhan yang Yesus soir. lahir dari seorang manusia. Kami Itu bukan mempercayai salah Tuhan yang terjemahan. batin dan Itu Tuhan salah yang kamu soir. yang antikristus. Kau itu yang antikris karena kau menghina Tuhan Yesus. Tuhan kau katakan manusia. Kau katakan Tuhan jadi manusia. Kau sangat sesat. Tuhan tidak pernah jadi manusia, saya kasih tahu. Tuhan adalah sang pencipta. Manusia adalah ciptaan. Manusia tidak pernah menjadi Tuhan. Tuhan tidak pernah jadi manusia. Kau gabrul di situ. Kau itu pagan. Itu konsepnya pagan, setengah dewa. Seperti Perseus kawini manusia, jadinya Hercules itu. Nah, itu Yesusmu itu kayak gitu itu. Nah, karena korbannya pagan. Baik, kita balik lagi ya ke anak-anak Itu ini. korbannya. Baik, kita balik lagi. Takut. Takut. Ngapain takut? Balik lagi ya. Manusia kok buat Kenapa takut? Yesus yang adalah kamu bilang Bapa dan Tuhan dilahirkan manusia? Kenapa? Kenapa? Bukan saya yang mengatakan dia Bapa, jelas Yesaya 9 ayat. Kenapa Yang kau tadi bukan? mengatakan Sekarang bahwa dia menyangkal akan lagi. kau. Kenapa Yesus dilahirkan manusia? Jadi anak kecil bayi, ABG, dipakein baju. Kenapa? Udah Natali, iya gini ya. Jadi kami di dalam Bible percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang batin yang tidak kelihatan tadi roh, dia mau menggenapi Yesaya 3 ayat 8 bahwa dia sendiri yang akan menyelamatkan. Nah, Buset, ditanya kenapa Bu? ini lu tuh jelasin Kenapa? karena dia untuk menggenapi. Astaga, kenapa kok dilahir? Kenapa kok jadi kecil, Karena jadi untuk bayi menggenapi telanjang Tuhan. begitu? Kenapa? Kenapa? Karena untuk menggenapi. Kenapa? Nggak ngerti paham nih. Nggak paham. Kenapa dilahirkan nih? Besok ngerayain Natal kan? Kenapa? Kenapa kok digendong jadi ABG telanjang dari perut Maria? Karena Kenapa? dia mencintai saya dan semua manusia. Dia mau menyelamatkan saya dan semua manusia. Karena begitu besar kasihnya, makanya dia mau menyatakan diri ke dunia. Nah, untuk menyatakan diri ke dunia, jalurnya harus lewat rahim perempuan pintar. Apa? Sebagai yang Yahweh cerdas, telanjang? Sebagai Yahweh yang bayi? cerdas, yang cerdas. Sebagai apa? Kenapa dilahirkan? Kenapa? Kok Yahweh telanjang kecil begitu digendong-gendong? Jawab. Kenapa? Ya karena untuk demi cintanya untuk menyelamatkan saya, paham nggak? Dari tadi gua ngomong lu nggak paham. Persiapkan jalan itu Karena untuk persiapkan menyelamatkan jalanan. saya manusia. Lu pikir persiapkan jalan itu jalan tol lu persiapkan? Ya daripada Yesusmu manusia dari sana. Nah, setengah dewa. Daripada Yesusmu setengah Kenapa dewa. Yesus keluar dari perut Maria? Kenapa? Yesusmu udah manusia, udah Yesusmu manusia. Jawab. Kenapa? Karena cintanya begitu besar Bukan cintanya soal kepada cinta, semua kenapa manusia. dia keluar dari perut Demi Maria? cintanya. Supaya apa? Supaya saya tidak binasa, Natalis. Oleh keselamatan, Natalis. Kalau cuman supaya tidak binasa, Yesus nggak mau perlu ngapain keluar dari perut datang? Maria, nggak perlu Yesus keluar mau dari manusia, perempuan ngapain seorang datang? manusia. Yesusmu Gitu ngapain loh. datang? Iya, Allahmu kenapa dia kerjanya apa? dilahirkan? Kenapa dia dilahirkan manusia? Kenapa? Kenapa dia Allahmu digendong? itu siapa? Kenapa? Allahmu bikin apa? Dibungkus kain Allahmu yatim? mencintai manusia enggak? Kenapa? Ih, Allah Bapakmu orang itu nanya mengasihi manusia kenapa? enggak? Orang nanya kenapa dilahirkan? Dia dilahirkan karena Supaya dia mencintai saya. Dia mencintai semua manusia. Dia mau Ih, menyelamatkan nyambung. manusia. Makanya dia harus dilahirkan karena dia harus punya tubuh. Sehingga dia bisa kelihatan menjadi Allah yang zoir, Allah yang kelihatan. Tidak lagi Allah yang batin. dia nggak bisa menjadi tubuh. Di dunia ini Emang ada kalau nggak di- tatanan, nanti malah saya Emang dengar. kalau nggak dilahirkan dia tidak bisa menjadi tubuh. Semua di dunia ini ada tatanan. Ngadi-ngadi kalau tiba-tiba kayak pikiranmu
daging jatuh dari langit, itu ngadi-ngadi namanya. Otakmu sudah sedeng kalau gitu. Mana ada daging turun dari langit tiba-tiba jatuh atau keluar dari batu, itu namanya kok sedeng. Ya memang kalau mau punya tubuh, jalurnya memang harus lewat rahim perempuan. Nah, ketika dia ada di dalam tubuh itu, dia menjadi Allah yang zohir, Allah yang kelihatan, yang bisa menyelamatkan saya. Karena dia begitu mencintai saya dan manusia. Nah, kalau Yesusmu itu ngapain capek-capek lahir, ditombak-tombak manusia. Manusia nggak bisa menyelamatkan manusia. Nah, habis itu kok katakan lagi, Allahmu namanya Yesus lagi. Nah, sudah gitu kok katakan dia Tuhan dan Allahmu. Kok tadi katakan manusia, habis itu katakan dia Tuhan dan Allahmu. Kok saja konsep ketuhananmu gabrul. Belajar lagi, Natali. Iya lu kau. Aku nafas Ya, dulu. Natali. Natali. Ya. Natali. Ya, Ya, itu katanya anti dia bilang Kristus, katanya memang begini, itu sabar. Kristus. Dia bilang kata Iya. Yesusnya Natali itu Yesus yang pagan karena separuh manusia, separuh Tuhan. Coba Natali menjelaskan dengan penuh Nggak hikmah. apa-apa, itu kan menurut Begitu. antikristus. Itu kan menurut antikristus. Iya. Penyesapan memang betul. ada. Pendurhakaan itu ada. Iya, durhaka kan nggak mengaku. Nggak mengaku apa yang menjadi karya Tuhan. Nah, Ya, jadi nggak begini, apa-apa, sabar, itu kan saya antikristus potong sama sedikit ya, Natalia. Saya potong sedikit ya. Jadi, menurut Natali katakan Deborah antikristus karena merujuk kepada 2 Yohanes nomor 1. Nah, sekarang ketika Natali mengatakan bahwa Deborah mengatakan bahwa Natali ini tidak paham karena menuju ke Yesaya lagi tadi. Nah, coba Deborah menjelaskan tentang Yesaya itu dulu, baru atau tanggapi dulu Deborah 2 Yohanes 1 nomor 7 itu. Iya, Sebab tadi banyak saya sudah penyesat telah jelaskan. bermuncul. Iya, Tadi silakan. aku udah jelaskan, Kak. Di situ tuh tidak Iya, pernah San. digunakan Iya. kata men, Kak. Kalau kata men kata itu men. manusia, iya. Tapi di situ digunakan flesh, daging. Jadi Flesh. penyesat itu yang tidak mempercayai Tuhan tadi, YHWH tadi yang di Yesaya 40 ayat 3 ini datang di dalam bentuk fisik begitu. Nah, itu penyesat memang. Yang datang tiba-tiba kayak jinting gitu. Nah, itu baru penyesat. Nah, kami mempercayai Tuhan kami yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang menjadi Tuhan yang zohir. Nah, untuk menjadi Tuhan yang zohir, dia memerlukan tubuh tadi. Nah, untuk memiliki tubuh, dia harus lewat rahim perempuan, Kak. Tidak mungkin kayak Natali tadi katakan daging jatuh Iya, dari langit. itu wajar, betul. Betul. Iya. Berarti konsekuensi yang Deborah harus terima, berarti Tuhan Deborah pernah jadi bayi, pernah digendong sebagaimana kata Natali tadi, karena itu konsekuensi. Iya. Karena Tuhan, Lukas 2 ayat 11, Gabriel baik mengatakan dia bahwa diakui. Nah, ini bagimu jujur, Tuhan. ini Deborah yang saya suka nih. Dia jujur. Jadi begini Natali. Jadi Deborah sudah mengakui bahwa Yesus Tuhan pernah jadi bayi digendong. Silakan. Iya, 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mantap Udah. sekali. Silakan dibantah. Itu roh yang berasal Silakan. dari Allah. Roh yang mengaku Itu. bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ini Kalau pintar ya, tidak dua perempuan ini salah, pintar-pintar kamu dengan Kamu dalil merubah, loh. kamu merubah ayat. Silakan. Tidak ada satu Oh, pun roh merubah yang ayat. mengaku Yesus adalah Tuhan. Baik, Kalau Lukas bukan 2 ayat 40. Dengar. Anak itu bertambah besar dan menjadi Kau kuat. menyesatkan Penuh kalau cuma hikmat dan manusia. kasih karunia Allah ada padanya. Kalau cuma manusia, Kak Lodin, kau Lukas percaya 2 manusia? ayat 40. Anak Lodin. itu bertambah besar dan menjadi kuat. Masa Yahweh bertambah besar Lodin, dan kalau menjadi Lodin kuat? percaya Yesus manusia? Kalau dia Percaya? tidak menjadi sama Ya. dengan Kan percaya manusia. Yesus manusia kan? Iya, percaya. Orang Islam percaya Lukas 2 Yesus ayat manusia 40 kan? ya. Iya, Muslim betul. catat. Lukas 2 ayat 40. Di mute dulu, Kak. Dia nggak bisa kalau nggak di mute. Jadi kalau cuman percaya Yesus manusia, nggak perlu Roh Takut Kudus. dia. Kali itu orang Islam nggak percaya Roh Takutkan Kudus, dia. nggak terima Roh Kudus Nah, mereka. dia nyalahin Mereka orang percaya Yesus Islam. manusia sama kayak kau. Hanya orang yang menerima Roh Kudus. yang coba. mengaku bahwa Oke, Yesus sabar. Tambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah Nah, ada betul, padanya. betul. Itu tentang Yesus. Lukas 2 Itu ada ayat datanya 40 itu, Dek. dan 52.
Ya saya juga Nah, pakai Lukas data, 2 Kak. ayat 40 Bahwa coba tidak ada Deborah seorang jelaskan pun Lukas. yang mengakui Matius betapa 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kau pendusta di sini, kau pendusta Matius di 1 sini. ayat Kau 1. pendusta di mana Matius 12 ayat 40. Sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu kemanusiaan Ya. Kristus yang dapat dijelaskan. Loading, sejak kapan di dalam Ya. Bible itu Maria sel telurnya dibuai sperma? Yang datang Nah, itu. namanya silsilah itu kan anak kandung ya, dari sperma membuai sel telur kan? Yesus tidak pernah datang selama dia di bumi, dia tidak pernah tidak hamba. Dia tidak pernah tidak manusia. Itu Makanya Yesus. dia bilang dia kembali kepada Bapa. Iya, bapakmu Kalau siapa? kamu sangkal itu, Iya, kamu Natali, bukan orang bapakmu Kristen. siapa? Bapakmu siapa? Yesus tidak pernah datang tidak sebagai manusia, bahkan hamba, selama dia di bumi. Titik. Natali, kamu dengar nggak? Makanya dia kembali kepada Bapa, bukan Ya, ke bapakmu Bapa. siapa? Kepada. Kalau kepada itu kan person ya. Kepada Bapakmu itu ada yang siapa? Oh, iya. hidup. Kepada itu adalah bapaknya. Iya, bapaknya siapa? Coba Natali sama Tuhan, Deborah, Yesus boleh punya saya data. setel waktu? Boleh saya setel waktu 1 orang 2 menit, boleh tidak? Boleh Kak, silakan Kak, silakan. Boleh ya? Natali di mute dulu ya, Natalia. Kita kasih waktu sama Deborah 2 menit, Deborah jelaskan ya. Habis itu Natali punya 2 menit, Deborah jangan ganggu ya kalau Natali punya 2 menit. Sekarang Deborah. Ya, masalah apa Kak? Masalah apa dulu Kak Silakan. ini? Menanggapi apa? Masalah apa? Ya, masalah rumah tangga, masalah Yesus itu jadi manusia itu. Coba Iya. silakan. Jadi gini ya, dari tadi tuh Natali Iya mengatakan kok itu penjelasannya. Mau dia di alam maut, mau di mana, mau nanti dia datang kembali. Anak manusia akan datang Ya, kembali. sabar ulang. Oh, kasih Natali waktu dulu. Nggak bisa, Natali nggak waktu diakui. dulu. Natali waktu Iya, dulu. biar dia nyerocos dulu ya, Mungkin dia Natali nyerocos waktu dulu dulu. nanti kesana. Iya, oke. Nah, silakan Natali. Dede di mute dulu Dede ya. Dede, iya. Iya Kak. Silakan Iya. Natali. Natali. Suruh diem atau suruh apa ini? Silakan ngomong. Waktu sudah berjalan, silakan. Oh ya udah itu tadi ya, Yesus adalah anak manusia selama 33 tahun umurnya yang akan kita rayakan nanti di hari Natal. Dia itu manusia, dia itu bahkan hamba, bahkan taat. Itu nggak bisa tidak diakui sebagai orang Kristen yang jujur. Bahkan ada konsekuensi yang fatal bahwa itu adalah musuh Tuhan, antikristus yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, mengambil rupa hamba, taat, bantuin bapaknya, jadi bayi, dibungkus kain lampin, disunat. Itu yang tidak diakui oleh orang-orang Kristen yang sesat, yang bapaknya adalah setan. Begitu ya, udah segitu dulu dari saya. Oke, baik. Di mute ya Natali yang lagi. Natalia. Nah, jadi Ya, poinnya tadi itu Deborah, sabar nanti saya setel waktu. Poinnya tadi itu Yesus itu manusia, Yesus itu hamba, Yesus itu dilahirkan, dan kalau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia berarti antikristus. Saya setel waktunya ya. Iya. Natali di mute dulu ya. Jadi Yesus tidak ada Oke, di bentar. dalam. Ya. Saya setel. Silakan. Iya, jadi di dalam original teks tidak pernah digunakan kata manusia. Yesus bukan manusia. Tapi yang benar tadi di Yesaya 63 ayat 8 bahwa akulah juru selamat, akulah YHWH satu-satunya, bukan duta, bukan utusan. Aku yang akan datang menyelamatkan, menebus umat manusia. Nah, dia digenapi Kak tadi di Lukas 2 ayat 11. Telah Gabriel sendiri yang menyatakan ini, malaikat ini, tidak mungkin dia pembohong ya. Dia menyatakan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah YHWH tadi yang di Yesaya 40 ayat 3, persiapkan jalan buat YHWH, digenapi di Matius 3 ayat 3. Nah, disitulah dia datang untuk
kelihatan, dia harus lewat jalur rahim tadi yang saya bilang tadi, untuk memiliki tubuh, seperti itu ya. Tapi dia bukan manusia, tapi dia Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya. Karena kalau yang datang dari keturunan yang dikatakan manusia tadi, dia tidak bisa menghapus dosa. Karena Roma 3 ayat 23, dia kena kodrat dosa. Harus Tuhan sendiri yang datang, makanya bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri di situ. Nah, Yesus kau itu pagan karena lahirnya 25 Desember itu adalah ajaran pagan, itu Yesus Zeus yang lahir. Itu ketika kekristenan dikawinkan sama Roma Katolik itu dengan pagan yang tradisi. Itu lahir makanya dewa matahari itu, Tamus itu, penyembahan dewi ibu dan anak itu Yesusmu manusia itu. Jadi kau ini yang merendahkan Tuhan Yesus. Saya bukan antikris karena saya mempercayai Tuhan semesta alam ini yang maha kuasa bisa menyatakan diri di dalam daging. Karena dia mencintai saya manusia, dia menyelamatkan saya supaya saya tidak binasa. Karena hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Bukan seperti Yesusmu yang lahir 25 Desember itu adalah pagan Zeus. Penyesatan merendahkan Tuhan Yesus. Oke, siap. Oke, baik, kita ganti Natalia di mute. Oke, silakan Itu jelas Natalia. ya, Ya, poinnya di sini. Aura roh Silakan. sentimen kepada saudara seiman, apalagi saudara yang tidak seiman, itu saja. Nah, gini ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Yohanes 1 ayat 14. Dia dari tadi ngoceh berdasarkan sentimen, bukan berdasarkan firman Tuhan. Makanya dia buat denom sendiri, mau bikin kitab sendiri, aneh. Ya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 2 tadi udah dijelaskan. Orang ini orang antikristus. Rohnya, auranya juga aura kejahatan. Aura yang menentang pengorbanan. Dia datang itu bukan hanya dalam rupa daging, tetapi dengan pengorbanan, menjadi sama dengan manusia, memikul dosa manusia, memikul dan menjadi sama, mengambil kodrat manusia. Itu lain soal kalau kamu tidak percaya. Ya teman-teman, sebenarnya jika para penganut Kristen itu kembali kepada ajaran Yesus yang sejati, di mana Yesus sendiri jelas mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah yang Esa, dan bahkan tercatat di dalam Bible bahwa Yesus pun menyembah Allah, maka semua perdebatan itu tidak akan pernah terjadi. Namun ironi besarnya, meski mereka mengaku pengikut Yesus, justru ajaran paling dasar dari Yesus sendiri mereka ingkari. Bukannya mengikuti praktek Yesus, mereka malah saling bertarung mempertahankan doktrin buatan masing-masing, sehingga semakin terlihat bahwa apa yang Yesus ajarkan tidak mereka amalkan dalam keyakinan mereka. Demikian teman-teman, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.